Al-Ayman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan, kita dapat hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, ya, untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah Allah Ta'ala juga berikan kemudahan kepada kita, ya, untuk dapat menghadiri majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, yang dalamnya kita akan insyaallah mendengarkan ayat dari Allah Ta'ala, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengatakan, "Laulallah, jika tidak karena Allah, jika bukan karena Allah Ta'ala, mahtadaina, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wala sunnah, dan kita juga tidak akan sanggup untuk melakukan puasa. Wala sallaina, dan kita tidak akan sanggup untuk melakukan sholat." Jadi ini jamaah rahmat Allah Ta'ala adalah nikmat dan karunia dari Rabbul Alamin, dari Allah Ta'ala. Hadirnya kita di sini nikmat Allah, rezeki dari Allah Ta'ala. Jangan kita katakan kita cuma sholat berjamaah di masjid kok mudah. La wallah, tidak mudah. Kalau seandainya ini mudah, jamaah rahmat Allah Ta'ala, ini masjid tidak akan muat. Banyak orang yang dia sanggup lari kiloan meter, akan tapi untuk berangkat ke masjid yang hanya berapa meter saja dari rumahnya, tidak sanggup dia melangkahkan kakinya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur kepadaku, saya akan aku tambahkan nikmat-nikmat kepada kalian. Nah, maka pertama-tama ini mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur dengan kolbu kita, kemudian dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dan dengan amalan anggota badan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan berupaya melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian jamaah rahmat Allah Ta'ala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita,
bahkan lebih cinta kita pada diri kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, yang mengantarkan umat dari kejahiliahan kepada petunjuk yang dengannya kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dengan melalui perantara beliau sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengetahui halal dan haram, dapat mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dapat mengerjakannya, dan kita dapat mengetahui perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjauhinya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang al-wasithiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Apa itu wasat? Wasat adalah pertengahan. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah umat yang senantiasa tawassut, tidak wulu walal jafa, tidak wulu berlebih-lebihan, akan tetapi juga tidak jafa wala taksir, tidak juga mengurangi. Ini adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka akan senantiasa berupaya agar mereka dapat berada pada wasithiyah ini, jalan pertengahan. Pertengahan apa yang dimaksud di sini, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan wasata? Yang dimaksud dengan pertengahan jamaah nanti Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah umat Islam ini pertengahan antara umat-umat yang lainnya. Umat Islam tidak seperti orang-orang Yahudi dan tidak seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang gulu dalam agama. Apa itu gulu? Gulu adalah berlebihan. Mereka orang-orang Nasrani ini terhadap Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada mereka, mereka berlebih-lebihan terhadap Rasul tersebut. Makanya gulu ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian terhadap gulu dalam agama. Dan ketahuilah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, umat manusia ini 10 generasi pertama ini tidak ada yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya muwahhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan umat Islam pertama kali jatuh kepada kesyirikan? Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu adalah gulu terhadap orang-orang soleh, yang mana mereka umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah umat yang pertama jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 generasi
tidak ada kesyirikan sama sekali. Bagaimana metode iblis laknatullah menjerumuskan anak Adam ini pertama kali ke dalam kesyirikan dengan cara dulu kepada orang-orang soleh mereka. Orang soleh mereka meninggal dunia, kemudian karena cinta yang besar kepada orang soleh ini, maka mereka bikin patung sebagai tanda untuk mengingat dulu ada orang soleh ini. Generasi awal yang bikin patung ini, mereka tidak ada satupun yang menyembah patung ini, tidak. Akan tetapi motivasi mereka adalah agar dapat menyemangati mereka dalam beribadah kepada Allah, agar sewaktu melihat orang soleh ini yang sudah meninggal dunia tadi kemudian dijadikan patung, bertambah giroh mereka, bertambah semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan awalnya. Lihat bagaimana iblis bermain. Kemudian lewatlah generasi ini, mereka meninggal. Kemudian anaknya lagi, kemudian berapa generasi barulah kembali iblis laknatullah bisikkan kepada mereka bahwasanya dahulu aba'akum, bapak-bapak kalian ini menyembah kepada patung ini. Menyembah apa? Dulu mereka kalau misalnya mendapatkan kesulitan, mereka minta kepada patung ini. Kalau mereka ingin mendapatkan kelapangan, mereka minta kepada patung-patung ini tadi. Akhirnya apa? Jatuhlah manusia kepada kesyirikan. Pertama kali yang menimpa anak keturunan Nabi Adam. Makanya Allah Taala firmankan dalam Quran, waktu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwahi kaumnya, apa bantah mereka? Mereka katakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yamusa wa ya'uqa wa nasra. Siapa 5 orang ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka katakan jangan kalian ganggu Tuhan-Tuhan kami ini. Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang soleh. Dan ini diantara trik iblis laknatullah yang senantiasa membenturkan antara cinta dengan orang soleh pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tauhid kepada Allah sama sekali tidak bertentangan dengan mencintai orang soleh. Ini adalah ghulu fiddin, awal dari malapetaka yang menimpa umat Islam, jatuhnya kesyirikan. Dosa besar yang paling besar adalah karena ghulu ini. Oleh sebab itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak ghulu kepada beliau sebagaimana orang-orang Nasrani ghulu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Fa innama ana abduhu wa rasuluh. Faqul Abdullah wa rasuluh. Rasulullah SAW katakan, la tutruni, jangan kalian berlebihan kepada kebutuhan Nabi SAW. Rasulullah ingatkan kepada para sahabat. Para sahabat luar biasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada apa-apanya cinta kita dibandingkan dengan cinta para sahabat kepada Rasul yang mulia SAW. Mereka adalah orang-orang yang langsung mendengarkan hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Mereka adalah orang yang mendengar langsung. Sewaktu Nabi SAW mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian jadikan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, orang yang paling engkau cintai melebihi cinta engkau kepada anak-anak engkau, kepada orang tua engkau, dan kepada
seluruh manusia. Mereka orang yang mendengarkannya. Dan mereka paham betul sabda Nabi Muhammad SAW ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada mereka. Dan ini juga peringatan kepada kita semuanya. La tutrun, jangan kalian berlebihan kepada Nabi SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Jangan sampai kayak orang Nasrani, gulu dalam agama. Sesungguhnya aku abduhu wa rasuluh, aku adalah hamba dan utusan Allah. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini bulu jamaah Allah Taala. Tidak boleh kita bulu kepada Nabi SAW. Dan ternyata ini menimpa umat Islam pada hari ini. Tidak sedikit dikarenakan syiddatul mahabbah, cinta yang sangat besar kepada Nabi SAW, akan tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang benar. Akhirnya mereka dalam mencintai Nabi SAW jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kebid'ahan. Berapa banyak orang yang datang ke kota Madinah An-Nabawiyah, datang ke masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, buru-buru dia ke kubur Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan jamaah Allah Taala? Mereka berdoa minta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW telah meninggal dunia. Dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Taala. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Taala saja. Dan Allah Ta'ala tidak ridho apabila ibadah ini diserahkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula pada Nabi yang diutus. Ini dikarenakan apa? Wulu din, berlebih-lebihan. Maka agama Islam mengingatkan untuk tidak wulu. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka gulu dalam beragama, gulu dalam mencintai Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Maka umat Islam hendaklah tidak seperti itu. Kita cinta kepada Nabi SAW, dan harus kita cinta kepada Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tadi. Bahkan Rasulullah katakan, la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mereka mencintai aku, kata Nabi, melebihi cinta mereka kepada orang tua mereka, kepada anak-anak mereka, dan kepada seluruh manusia. Maka wajib bagi orang-orang yang beriman untuk mencintai Nabi SAW, melebihi cinta mereka kepada orang tua mereka, melebihi cinta mereka kepada anak dan istri mereka, melebihi cinta mereka kepada seluruh manusia yang ada, bahkan kepada dirinya sendiri. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Umar mengatakan, demi Allah, la anta ahabba ilayya, sungguh engkau adalah sosok yang paling aku cintai, wahai Rasulullah. Engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia, illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Kemudian Rasulullah katakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, cinta engkau belum benar sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Wallahi, demi Allah, al-an, wahai Rasulullah, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW katakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar cintamu wahai Umar. Maka
Ahlussunnah wal Jamaah, kita sebagai umat Islam jamaah sama Allah Subhanahu wa taala harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu, kita juga tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Jangan sampai seperti orang-orang Nasrani yang mereka gulu. Dalam suatu riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu Mu'adz bin Jabal kembali dari negeri Syam, yang mana di negeri Syam Mu'adz melihat betapa raja-raja ini sangat dimuliakan oleh manusia. Kemudian dalam hati Mu'adz mengatakan, ya Allah, mereka terhadap raja-raja mereka saja luar biasa mereka muliakan seperti ini. Maka Nabi Muhammad SAW lebih berhak untuk kami muliakan. Pulang Mu'adz ke kota Madinah, datang kepada Nabi, langsung mau sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi biarkan? Jawabannya tidak, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditahan oleh Nabi SAW. La ya Mu'adz. Tidak wahai Mu'adz. Kalaulah seandainya diperbolehkan manusia itu sujud kepada manusia yang lainnya, hamba ini sujud kepada hamba yang lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Mu'adz tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Ini gulu berlebihan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang salah, yang keliru dalam mengaplikasikan cinta tersebut. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kami adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi SAW, itu para sahabat. Dan ketika beliau SAW datang, maka tidak ada satu dari kami yang berdiri. Kata Mu'adz. Kenapa? Karena kami mengetahui beliau SAW tidak menyukainya. Rasulullah SAW tidak suka diberlakukan secara berlebihan. Maka Rasulullah katakan, innama ana abduhu wa rasuluh. Sungguhnya aku adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Maka Nabi Allah Ta'ala jadikan aku sebagai Rasulnya. Ini gulu jamaah Allah Ta'ala. Ini dilarang sebagaimana dilarangnya orang-orang yang sebelum umat Islam ini juga dilarang untuk wudhu. Tapi mereka melakukannya dan jadilah mereka binasa karenanya. Jadi orang-orang Nasrani. Kemudian yang kedua adalah al-jafa atau taksir. Apa itu al-jafa? Jafa ini lawan dari gulu. Kalau gulu tadi dia berlebih-lebihan. Kalau jafa ini mengurangi hak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, jamaah Allah Taala, mereka itu adalah orang-orang yang sangat lancang kepada nabi-nabi yang Allah Taala utus kepada mereka. Bahkan betapa banyak nabi yang mereka bunuh. Tidak terlepas Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali mereka berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka racuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka perangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Yahudi. Ini mereka jafa, taksir. Mereka tidak mengetahui ini adalah utusan Allah Taala. Bukan mereka tidak mengetahui, tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau tunduk kepada Rasul utusan Allah Taala. Ini jafa. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ada 3 orang yang datang ke rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan tentang bagaimana sih amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupannya. Maka diceritakan oleh istri-istri Nabi bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mendengar apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kesehariannya, mereka menganggap amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sepele. Kemudian mereka katakan, oh ini adalah Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang telah dihapuskan dosanya di masa lalu dan di masa yang akan datang. Wajar beliau seperti ini. Maka orang yang pertama mengatakan, adapun saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Kemudian orang yang kedua mengatakan, saya akan melakukan puasa dahar, yaitu puasa dan tidak berhenti, tiap hari puasa. Kemudian yang ketiga mengatakan, adapun saya tidak akan menikah. Kenapa? Biar dapat fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka adalah tujuan yang baik, yang indah. Niat mereka baik tidak? Niatnya baik. Tapi apakah niat yang baik maka akan menjadikan amalan tersebut menjadi baik juga? Jawabannya tidak. Maka sampailah berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah katakan kepada mereka, apakah kalian yang mengatakan seperti ini? Mereka katakan, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan, aku ini sholat pada malam hari, namun aku juga tidur. Aku ini puasa, tapi aku juga berbuka, dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka bukan bagian dari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah rahmat Allah Taala, dalam hadis ini menggambarkan bagaimana tiga orang ini berupaya untuk gulu berlebihan dalam beragama, tidak disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlebihan. Jafa atau taksir adalah orang ini tidak mau beribadah kepada Allah Taala. Kalau tadi dia ingin puasa terus, dia yang Jafa ini tidak mau puasa. Kalau yang dulu dia mau puasa sunnah terus. Kalau yang Jafa tidak mau sama sekali mengerjakan puasa sunnah, bahkan tidak mau berpuasa. Ini Jafa, taksir, tidak mempedulikan sunnah Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Mereka mengikuti pendahulu dari orang-orang Yahudi. Mereka anggap remeh sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka anggap enteng meninggalkan sunnah. Ini Jafa, ini tidak benar juga, salah. Makanya tawassut pertengahan ini penting jamaah Allah Taala dalam kita menjalani agama Islam. Tawassut tidak kita seperti orang Yahudi dan tidak pula seperti orang Nasrani, tidak seperti orang Khawarij, tidak juga seperti orang Murji'ah. Ada kelompok jamaah Allah Taala namanya kelompok Khawarij. Pernah dengar? Ini kelompok yang masyhur. Apa itu Khawarij? Khawarij ini singkatnya adalah kelompok yang suka mengkafirkan, yang mana pelaku dosa besar kata orang-orang Khawarij ini kafir. Rasulullah SAW mengatakan, innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya' syu'batu minal iman. Iman itu ada 73 hingga 79 cabang. A'laha yang paling tinggi dari iman, qaulun la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari keimanan. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang adanya syu'ubul iman, cabang-cabang keimanan. Orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang gagal memahami cabang-cabang keimanan ini. Orang Khawarij
mereka meyakini jika ada orang muslim yang melakukan dosa besar satu saja, maka dia keluar dari agama Islam. Ini orang-orang Khawarij, ini gulu fiddin. Ini adalah firqah yang menyimpang. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW katakan, ya, apabila melihat mereka beribadah ini, ya maka kalian akan menganggap remeh ibadah kalian. Rasulullah katakan kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kalian akan menganggap remeh ibadah kalian. Sewaktu melihat orang Khawarij ini beribadah, luar biasa semangat mereka ibadah. Mereka membaca Al-Quran, mereka melakukan sholat malam, mereka puasa, mereka membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi bacaan Al-Quran mereka, kata Nabi SAW, tidak melalui tenggorokan mereka. Artinya mereka membaca Quran tapi mereka tidak memahami makna Al-Quran. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Penting sekali. Namun yang lebih penting dari itu adalah kita memahami apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baca Al-Quran dengan haqqa tilawati. Dengan haqqa tilawati adalah mereka baca Quran, mereka faham maknanya. Orang-orang Khawarij bacanya luar biasa. Bahkan ada salah seorang yang bacanya luar biasa, tinggal di negeri Yaman. Banyak orang tersentuh apabila mendengar bacaan Al-Qurannya. Tapi ternyata orang ini adalah tokohnya Khawarij yang mereka bunuh para imam ahlu sunnah. Para ulama ahlu sunnah dibunuh. Ada salah seorang syekh di Yaman keluar dari mobil langsung ditembak kepalanya sama orang. Tapi kalau kita lihat di YouTube bacaan Al-Quran yang luar biasa. Jadi sebenarnya Khawarij gulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama. Orang ini, kata para ulama Khawarij ini, dan orang-orang mengikuti pemahaman mereka, mereka adalah orang-orang yang khaufnya terlalu besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rojaknya teramat sangat kecil. Jadi terkait iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus apa? Harus memiliki sifat khauf dan rojak. Khauf itu apa? Khauf itu takut. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja artinya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua ini kata para ulama, ini bagaikan sayap seekor burung. Yang dia harus apa? Harus seimbang antara roja dan khauf itu. Kalau salah satunya putus, maka dia akan jatuh. Kalau salah satunya ada dan menghilangkan yang lainnya, maka seorang akan binasa, jatuh ke dalam kesalahan dalam beragama. Jika tidak seimbang antara roja dan khaufnya. Orang-orang Khawarij ini, mereka adalah orang-orang yang khaufnya berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka katakan orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang-orang yang melakukan dosa besar kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik yang mereka tidak bertobat dari dosa syirik ini sebelum kematiannya, maka bagaimana keadaannya di hari kiamat tahta masyiatillah. Jika Allah Subhanahu wa taala mau azab, Allah azab orang ini. Dan jika Allah mau ampunkan, Allah akan ampunkan tahta masyiatillah. Makanya sewaktu dijelaskan makna perkara yang haram adalah yang haram ini yastahiqul lahul azab. Pelakunya berhak mendapatkan azab. Kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dia berhak untuk mendapatkannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin ampunkan, maka Allah akan ampunkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah terkait dengan pelaku dosa besar di hari kiamat. Ini kita imani. Ini orang-orang Khawarij berlebihan dalam agama, gulu fiddin.
Akhirnya mudah dia mengkafirkan orang. Orang nggak boleh salah sedikit kafir katanya. Nggak boleh salah sedikit. Ada seorang yang jatuh pada suatu amalan yang dia jahil, tidak mengetahui amalan tersebut. Ya. Maka udah ini orang ini kafir langsung. Ya, sedikit orang habis dikafirkan sama dia. Ya, ini adalah pemahaman yang salah dalam agama. Kemudian yang kedua adalah murji'ah. Apa itu murji'ah? Murji'ah ini adalah kelompok yang menganggap dosa besar ini tidak mempengaruhi iman. Lawan dari Khawarij. Seorang yang berzina maka imannya sama dengan ahlu ta'ah. Orang yang rajin sholat, orang yang melakukan puasa, orang yang melaksanakan haji, umroh, ini sama saja imannya dengan orang yang minum minuman keras, yang orang-orang yang rutinitasnya kesehariannya makan harta riba. Ya karena kan sama saja. Ini juga gagal dalam memahami iman. Ahlussunnah wal jamaah meyakini iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, imannya bertambah, maka dia akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Karena sesungguhnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia ini sangat merindukan dekat dengan Rabb-Nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya sewaktu kita meningkat keimanan yang ada dalam kalbu kita, kita akan merasakan kebahagiaan. Walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Walaupun sedang tidak ada uang misalnya. Walaupun sedang sakit, tapi kebahagiaan letaknya dalam kalbu. Sewaktu iman seorang meningkat. Sebaliknya, sewaktu iman ini down, turun karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka yang dia rasakan adalah kegundah gulanaan. Jiwanya hampar. Padahal dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Tinggal di istana yang megah, ditemani oleh istri yang cantik jelita. Harta di mana-mana, mobil pun mewah, tapi apa? Tapi tidak memiliki kebahagiaan dalam qalbunya. Kenapa? Karena dia jatuh jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman yazid wa yanqus, naik dan turun, naik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun ketika melakukan kemaksiatan. Orang-orang Murji'ah mereka tidak meyakini yang demikian. Mereka meyakini yang penting orang itu beriman. Mau dia melakukan dosa, maksiat, tidak akan mempengaruhi imannya. Dan para ulama mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang berlebihan rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harapnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi rasa takutnya kurang. Dan ini juga menimpa sebagian kaum muslimin pada hari ini. Dia belajar tentang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah taala Ar-Rahim. Dia mengetahui tentang hadis Shahibul Bitaqah. Apa hadis Shahibul Bitaqah? Orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tis'atun wa tis'ina sijilah. Ada 99 catatan amal keburukan. Yang satu catatan dibuka, muddal basar, sejauh mata memandang. Ini baru satu catatan, sedangkan dia memiliki 99 catatan. Kemudian 99 buku catatan amal keburukan ini ditimbang dengan bitaqah, bertuliskan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Atau syatil bitaqah. Apa yang terjadi jemaah Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW kabarkan 99 buku catatan keburukan ini pun
terpelanting sewaktu ditimbang dengan ditokoh tulisan la ilaha illallah. Dia mengetahui hadis ini, subhanallah. Bertambah rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengetahui dalam hadis yang lainnya ketika Nabi SAW mengabarkan ada seorang hamba yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sebesar bumi. Kemudian dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Kemudian Allah Ta'ala katakan, la ataituhu, maka akan aku datangi hamba ini bi qurabihal maghfirah, dengan ampunan sebesar bumi pula. Dia tahu hadis itu. Dia juga mengetahui hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan orang yang sholat. Yang mana orang yang sholat itu 5 kali sehari, bagaikan orang yang di depan rumahnya ada sungai, yang dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah akan tersisa baginya lagi kotoran, sesuatu yang kotor dari dirinya? Jawabannya tidak ada. Itulah keutamaan orang yang sholat. Dia mengetahui keutamaan ini. Dia juga mengetahui keutamaan orang yang puasa, yang mana Rasulullah SAW katakan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman dan ihtisaban, dengan iman dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan hapuskan dosa-dosanya. Dia mengetahui hadis ini, sehingga apa? Besar rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini salah? Jawabannya tidak salah. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang benar, datang dari Nabi SAW. Wajib kita mengimaninya. Akan tetapi jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, roja ini harus diimbangi dengan khauf yang mencukupi pula. Harus seimbang antara roja dan khauf. Apa dampaknya apabila roja terlalu besar sedangkan tidak ada rasa khauf dalam diri hamba ini? Dampaknya dia akan meremehkan dosa dan maksiat. Jadinya apa? Oh, cuman dengarkan musik kok, biasalah. Oh, hanya melihat aurat, biasa aja. Tidak dia sewaktu melihat sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala langsung istighfar. Oh, hanya ghibahin orang, ya, cuman ngomongkan orang aja, biasa. Akhirnya apa? Banyak dosa demi dosa yang dia lakukan. Padahal kata para ulama, tidak ada jaminan amal soleh yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada jaminan dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah seperti ini. Orang yang bertakwa tidak seperti ini. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin takut dia dengan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala katakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang dia khasyah, takut dengan Allah Ta'ala, dari hamba-hamba Allah Ta'ala adalah para ulama. Para ulama ini takut dengan Allah Ta'ala, bukan meremehkan dosa, meremehkan maksiat. Biasa dia buka aurat. Oh, cuma buka aurat kok, biasa. Bercampur bau, mengucapkan kata-kata yang kotor, berbuat zolim kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Biasa, kata mereka. Ini bukan sesuatu yang dibenarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hasil dari mengenal Allah yang benar. Bukan hasil dari mengenal Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, Tawwabur Rahim, bukan seperti ini. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq jamaah Allah taala dalam asar disebutkan, pernah suatu ketika Abu Bakar diberi makanan oleh budaknya, maulanya, mantan budaknya. Dan ini adalah sesuatu yang memang sudah terbiasa. Terbiasa dia memberikan makanan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar makan yang diberikan oleh budaknya ini. Dan setelah Abu Bakar makan satu suap, budaknya baru mengatakan bahwasanya makanan yang tadi barusan kamu makan itu
adalah makanan yang aku dapatkan dari hasil praktek perdukunan yang pernah aku lakukan dulu pada masa jahiliyah. Mendengar ini jawab rahmat Allah Taala, apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Apakah Abu Bakar bilang cuman satu suap, hanya satu suap saja, tidak apa-apa. Aku adalah Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, menemani Nabi di gua. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Jamaah rahmat Allah Taala. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar masukkan tangan beliau radhiyallahu taala ke dalam mulutnya, berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan makanan ini. Tidak keluar, masuk Abu Bakar ambil air, minum banyak-banyak air tersebut, kemudian sambil dia radhiyallahu taala ya, beliau berupaya masukkan tangannya ke dalam mulutnya untuk apa? Untuk memuntahkan, dan akhirnya beliau radhiyallahu taala berhasil memuntahkan makanan yang hanya satu suap ini. Melihat ini, para sahabat pun terheran-heran, ya wahai Abu Bakar, kok sampai sebegitunya? Padahal cuma apa? Satu suap. Dan Abu Bakar tahu enggak? Sengaja enggak Abu Bakar ini? Abu Bakar enggak sengaja, jamaah rahmat Allah Taala, enggak tahu. Beliau ini adalah makanan haram. Karena makanan yang didapat dari hasil perdukunan adalah termasuk dari kategori harta haram. Dan harta haram ini, kata Nabi SAW, innal lahma nabata minas suhtin fannaru aula biha. Sungguhnya harta haram yang masuk ke dalam tubuh seseorang, maka api nerakalah yang berhak untuk melelap. Dan Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW, yang sudah dijamin surga. Sewaktu para sahabat yang lain keheranan pada Abu Bakar ini, maka Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya aku harus meregang nyawa karena berupaya mengeluarkan makanan haram ini dari perutku, maka akan aku lakukan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, walau sampai mati akan aku keluarkan makanan ini, makanan yang baru masuk tadi. Kenapa? Karena aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal lahma nabata minas suhti fannar aula biha. Sungguhnya daging yang tumbuh dari harta haram, maka api nerakalah yang berhak untuk melalapnya. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apakah Abu Bakar tidak mengetahui Allah Tawwabur Rahim? Apakah Abu Bakar tidak mengetahui Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ghaffar? Abu Bakar mengetahui, jamaah yang Allah Taala. Tapi inilah hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak jafa dan tidak gulu, tafassud, pertengahan. Tetap dia takut kepada Allah Taala, takut dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang dikatakan oleh Nabi SAW, jika Umar melewati suatu jalan, maka siapa memilih jalan yang lain karena membawanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang kata Nabi SAW, kalau seandainya ada nabi setelahku, kalau seandainya ada, maka Umar lah yang pantas untuk menjadi nabi tersebut. Akan tetapi la nabi ba'd, tidak ada nabi setelahku. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sahabat yang telah dijamin masuk surga setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mendatangi Huzaifah bin Yaman. Siapa Huzaifah ini? Huzaifah adalah sahabat pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengabarkan nama-nama orang munafik ini kepada Huzaifah, ditulis oleh Huzaifah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar datang pada Huzaifah. Apa kata Umar? Ya Huzaifah, coba tolong dong cek di buku catatan nama-nama orang munafik tadi. Ada enggak nama Umar bin Khattab dalam catatan tersebut? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Takut jamaah, takut kepada Allah Taala. Jangan-jangan nama Umar ada dalam catatan orang munafik ini. Ini Umar bin Khattab. Lalu siapa kita? Makanya Allah Ta'ala katakan, fala tuzakku anfusakum,
huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian anggap suci diri kalian. Dialah Allah yang mengetahui siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian. Para sahabat jamaah rahmat Allah taala dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang innal mu'min, orang-orang yang beriman, yarawzunubahu, mereka melihat dosa mereka bagaikan seorang yang duduk tahtal jibal, di bawah gunung yang besar. Ada gunung, orang yang duduk di bawah gunung yang besar tadi. Ini orang-orang beriman memandang dosa dan maksiat. Dia takut jika gunung itu akan jatuh menimpanya. Allah menjelaskan gunung itu kenapa diberi perumpamaan dengan gunung, karena gunung ini adalah benda yang sangat besar sekali, yang kalau dia nimpa udah selesai, tidak ada harapan kita selamat. Mau kabur tidak bisa karena besar, mau nahan tidak sanggup karena berat. Ini orang-orang yang beriman memandang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kal qa'idi tahtal jibal, bagaikan orang yang duduk di bawah gunung yang besar. Takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Wa innal fajira, adapun orang-orang yang fajir, mereka memandang dosa dan maksiat kadzubab, bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidung mereka. Artinya apa? Mudah bagi mereka untuk menyingkirkan lalat ini. Ya, tinggal dia ayunkan tangannya, pergi lalat, udah gampang. Ini orang-orang fajir, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Mereka bermudah-mudahan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah taala. Mereka tidak jaga lisannya, tidak jaga matanya, tidak jaga tangannya, tidak jaga kakinya. Menganggap apa? Mudah dan enteng maksiat tersebut. Ini adalah suatu kesalahan. Dan ini adalah orang yang apa? Rojaknya berlebihan kepada Allah taala. Tidak dibarengi dengan khauf, rasa takut kepada Allah taala. Makanya jamaah rahmat Allah taala, di mana letak ahli sunnah? Ya, ahli sunnah adalah ahlu tawassut, pertengahan. Tidak seperti khawarij, tidak seperti murji'ah, tidak seperti orang-orang yang khaufnya berlebihan kepada Allah taala, takutnya berlebihan, takutnya besar sekali, tidak dibarengi dengan roja, dan tidak juga sama seperti orang-orang yang hanya roja saja tanpa adanya khauf pada Allah taala. Jadi harus apa? Harus seimbang. Ya. Ya, ini jamaah Allah taala, ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlu tawassut. Ahlu tawassut adalah seorang yang harus seimbang antara roja dan khaufnya, seimbang antara takut dan harapnya pada Allah taala. Dia mengenal Allah taala, mengenal sifat rahmah bagi Allah taala, mengenal Allah taala Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi dia juga mengetahui bahwa Allah taala syadidul iqab. Maka dia selalu jaga dirinya. Jika dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah taala. Namun sisi yang lainnya dia tidak meremehkan kemaksiatan kepada Allah taala. Dan kita mohon kepada Allah taala agar Allah taala berikan kepada kita taufik untuk dapat istiqomah di atas agama Allah taala ini, untuk dapat menjadi hamba yang senantiasa tawassul, hamba yang dapat mengetahui dan dapat mengenal dan mengamalkan agama Islam dengan benar. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah taala sehingga dapat istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya Anda minta maaf, apa yang benar datang dari Allah taala.
dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.